Dan kalau saya pikir Enjan ini kayak versi upgrade-nya dari Kang Entis Sutisna ini tadi. Selamat buat Kang Sule, terutama selamat untuk Enjan. Maka kita akan tahu bahwa tahun 2022 ini adalah tahun yang menjadi saksi seorang bintang baru akan dilahirkan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kang Entis Sutisna ini ternyata memiliki hoki yang luar biasa karena cetakannya ini nggak pernah gagal. Setelah Rizky Febian, kini adiknya Rizwan Fadilah atau kita semua mengenal dengan Enjan, ini mulai bersinar dan sinarnya terang, berkali-kali menjadi trending di YouTube. Nah, akankah sinarnya ini bertahan lama? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Yuk, para Rizvers, Enjan mania di sini, duduk manis. Saya akan lihatkan kartu untuk idola kalian. Nah, kita lihat dari kartu yang pertama. Sebenarnya ini adalah satu oase di tengah padang pasir. Artis baru itu jarang ada, jarang nongol. Kalaupun yang ada YouTuber yang ada itu kayak ya, Ria Ricis atau Halilintar itu kan 2-3 tahun yang lalu, bekennya dimulai dari 4-5 tahun yang lalu. Tapi Enjan ini adalah fenomena baru. Rizwan Fadilah ini belakangan, anak ketiga dari Kang Sule, ini mencuri perhatian karena talentanya di Ini Bukan Talk Show itu ternyata bisa mengimbangi bapaknya dan berhasil mencuri atensi dari pemirsa pencinta, ya kalau saya bilang di sini komedi dan love diary atau kegiatan family antara anak atau ayahnya. Dan ini adalah satu hal yang kalau saya pikir sih bukan numpang tenar, tapi memang memiliki karismanya sendiri. Ini adalah satu hal yang luar biasa dan ini adalah awal yang bagus untuk karir dari Enjan ini tadi. Dan kalau Rizky Febian ini agak nyengsol gitu ya, kalau orang Sunda mah bilang ya, beda gitu karirnya. Enjan ini kayaknya akan menjadi penerus dari Kang Sule. Gantengan Enjan sih ya Kang ya, punten ya Kang ya. Tapi maksud saya di sini Enjan ini sepertinya akan mewarisi kemampuan Kang Sule ini kan. Selain komedian, dia juga bisa presenting, dia juga bisa menanyakan kepada orang, menginterview, itu kemampuan yang juga berbeda loh ya. Dan kalau saya pikir Enjan ini kayak versi upgrade-nya dari Kang Entis Sutisna ini tadi. Selamat buat Kang Sule, terutama selamat untuk Enjan. Dan beberapa dari fansnya, perempuan-perempuan ini menganggap kalau Enjan ini kayaknya jenis pria idaman mereka. Selain ganteng, juga modis, juga humoris. Dan yang paling penting di sini dia bisa membawakan diri. Dia nggak ngerasa terbebani dengan Kang Sule ini tadi. Seakan-akan memang dia ini adalah, kalau kita lihat itu artis yang berbeda yang dipasangkan dengan Kang Sule dan dia bisa mengimbangi si ayahnya ini tadi. Maka kita akan tahu bahwa tahun 2022 ini adalah tahun yang menjadi saksi seorang bintang baru akan dilahirkan. Dan yang membuat para netizen ini ya, gandrung kepada Enjan ini nggak cuman karena dia berbakat untuk membawakan acara, tapi ternyata dia pun di luar itu saat vlog keseharian ini terlihat kalau dia ini adalah seseorang yang penyayang terhadap keluarga. Apalagi terlihat nggak canggung saat harus berkomunikasi dengan ibu sambungnya Natalie Holscher. Sosok penyayang dan perhatian ini semakin erat dihubungkan dengan kepribadian Enjan saat orang-orang menonton vlog keseharian yang memang ada. Dan coba deh kalian nonton, pasti akan seru karena kita akan lihat bahwa dia di situ dan juga saat dia di acara Ini Bukan Talk Show itu kayak seseorang yang memang nggak berpura-pura, apa adanya seperti itu tadi. Dan tawaran-tawaran ini kayaknya akan berdatangan dan Enjan ini kayaknya nggak pakai lama akan mungkin dibikinkan acara di televisi. Coba pegang kata-kata saya. Dan ini akan menjadi satu hal yang ini mengancam nggak ya buat Kang Sule ya. Nah, kalau kemarin Rizky Febian kan penyanyi, Kang Sule seperti ini. Apakah ini akan membuat Kang Sule terus nggak akan laku lagi? Yuk kita akan lihat. Dan ya namanya ada lovers pasti ada haters juga. Ada aja orang-orang yang ngeprotes Enjan ini tadi saat dia memanggil nama ke ayahnya atau memanggil Le seperti itu. Yang padahal ini kan kebutuhan untuk syuting. Dan ada juga yang menanyakan saat Sang Bambang Tampan ini diinterview, dia menanyakan apakah ada kepikiran Om untuk menyelesaikan ini seperti Vicky Prasetyo yang akan adu tinju, yang kalau menurut saya ya ini sesuatu yang wajar di dunia hiburan dan seharusnya kalian semua para hatersnya ini bisa membedakan hal itu tadi. Tapi ya haters gonna hate. Ini bukan sesuatu yang akan menghalangi karir, bahkan membuat karirnya semakin bersinar. Tapi apakah ini jaminan akan sangat terkenal di kemudian hari? Saya pikir sih belum ya. Dan ini adalah satu hal yang harus diperhatikan karena saat dia karirnya sedang naik, dia pun harus tahu bahwa semakin cepat dia naik,
akan ada kemungkinan juga semakin cepat dia turun. Nah, tapi saya rasa Kang Sule pasti akan selalu bisa menyemangati, memberikan beberapa masukan dan banyak hal yang lain yang akan membawa Enjan ini tadi dengan keprofesionalitasannya. Kalau saya pikir dia bisa belajar dari dua orang, dari Kang Sule, dari Rizky Febian, dan nanti dia memiliki kesempatan untuk menjadi yang lebih baik lagi dari hal-hal yang pernah terjadi agar tidak jatuh di lubang yang sama. Bahkan kalau saya rasakan di sini, Enjan ini juga bisa belajar yang lebih jauh lagi dari Iki karena generasinya lebih dekat, dan mungkin kalau Kang Sule di sini kan sangat senior ya, dia nggak akan bisa merasakan perbedaan saat Kang Sule sedang menjadi Kang Sule dan dia ada di rumah jadi ayahnya. Tapi saya rasakan kedekatan ini jadi stylenya akan lebih kayak Iki. Jadi kebayangkan kayak tadi saya bilang, ini adalah versi upgrade-nya Kang Sule, selucu Kang Sule tapi sekeren Rizky Febian. Nah, kira-kira yang seperti apa dan kira-kira jodohnya sama siapa nanti. Dan di usianya yang di bulan Mei ini nanti, dia usianya 15 tahun, dia harus mulai untuk mana yang harus dipelajari terlebih dahulu. Nggak bisa dua-duanya, dia harus memilih. Misalkan kalau sekarang diasah presenternya dulu, bagaimana membawakan sesuatu, menanyakan sesuatu, sebelum nanti akhirnya dia belajar untuk melawak. Bukan satu hal yang melebihkan loh ya, melawak itu membutuhkan kecerdasan yang tinggi. Bahkan saya bilang pelawak itu adalah orang-orang dengan IQ yang tinggi, karena dia bisa menggabungkan beberapa realita dan mentwistnya agar kita ini bisa menyadari bahwa oh iya ya, hal itu ternyata bisa terjadi dan kita mentertawakannya. Maka saya pikir diawali dengan menjadi presenter, dia akan juga menjadi pelawak, dan pada saatnya nanti dia akan bisa menggantikan ayahnya untuk menjadi lebih terkenal daripada ayahnya ini. Sehingga lihat hal ini, kalau saya pikir Kang Sule ini adalah satu sosok yang kalau saya kira ini sukses ya. Melewati 20 tahun lebih ini dia berkarir, orang masih mengikuti karirnya, dia masih tetap bisa dinikmati karyanya, dan menurunkan anak-anak yang kental dengan darah seni, membawa mereka menurunkan semua yang dia mengerti ini tadi, dan membawa anak-anak ini tadi menjadi seseorang yang tetap menjadi dirinya, tapi menjalani hobi dan menghasilkan pundi-pundi rupiah yang juga nggak kaleng-kaleng. Saya pikir Kang Sule ini adalah seseorang yang luar biasa. Dan ini semua tentu saja diperoleh dari bertahun-tahun Kang Sule ini membangun karirnya, jatuh bangun dia ada di sana. Sehingga walaupun ini tidak akan selama itu untuk Enjan, kita berharap Enjan akan bisa lebih cepat, jauh lebih cepat mengambil semua hal yang positif dari Kang Sule dan membawakan dengan versinya sendiri. Menurut kalian seperti apa? Akan seperti apa karirnya nanti? Kalau saya lihat, ini adalah kelahiran seorang bintang baru. Kita akan melihat di TV nanti Enjan akan sering diundang. Dan selama 1 atau 2 tahun ke depan, nama Enjan ini semakin bersinar. Dan ini akan mengangkat keluarga Kang Sule, mungkin akan menjadi keluarga YouTuber juga kayak yang lain-lain. Dan ini mungkin bisa sebagai contoh untuk artis-artis yang lama, bagaimana mereka mempackage ulang keluarganya agar tetap bisa memberikan hiburan yang luar biasa dan menginspirasi seluruh keluarga Indonesia. Dan untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di tayangan yang berikutnya. Salam.